Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita menghadap Tuhan dan berdoa. Bapa kami di surga, kembali lagi kami ke hadapan hadirat-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memberi kami. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Namun kurang bagi kami jika kami tidak mendengarkan sedikit dari firman kebenaran-Mu. Kiranya Engkau tuntun kami agar apa yang kami dengar dan kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa dan harapan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Bacaan kita yang terambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-15. Di sini saya akan membacakan ayatnya yang genap dan saudara-saudara bisa membacakan ayatnya yang ganjil. Manusia baru. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sebablah kamu semua berkata yang lain dan menunda seseorang yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah menguji kamu berbuat segala demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Menerima kasih sejahtera Kristus menderita dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Pada bacaan kita pada malam hari ini, beta mengambil satu tema kecil, yaitu keharmonisan dalam kasih Kristus. Teman-teman semua, ketika kita melihat dalam kehidupan kita, dalam kontrakan ini, dalam satu atap, kita masih sering mendapatkan masalah datang. Masalah-masalah apa yang kita dapat? Mulai perbedaan pendapat, kurangnya menghargai, dan masih banyak masalah-masalah yang lain. Tanpa kita sadari bahwa masalah-masalah yang datang ini itu akan merusak keharmonisan kita. Untuk itu bacaan kita pada malam hari ini mau memberikan kita pedoman, untuk hidup yang harmonis. Kitab Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus pada sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi. Kitab ini ditulis untuk ditujukan kepada jemaat di Kolose karena di situ Paulus melihat bahwa jemaat Kolose ini kurang hidup dalam kasih Kristus. Makanya Paulus mau supaya jemaat di Kolose ini hidup dalam kasih Kristus. Bacaan kita pada malam hari ini bukan hanya relevan pada jemaat pada saat itu, tetapi juga relevan bagi kehidupan kita hari lepas hari, supaya kita juga bisa hidup dalam kasih Kristus. Ada 3 poin penting dalam bacaan ini, ada 3 poin penting yang saya ambil. Yang pertama itu adalah hidup dalam kasih. Pada ayatnya yang ke-12 dikatakan bahwa kenakanlah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi buat saudara semua, hidup dalam kasih ini bukan berarti kita peduli hanya pada kita sendiri, tetapi di mana kita peduli terhadap orang lain, orang-orang sekitar kita, orang-orang yang ada dalam kontrakan ini. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi pendengar yang baik. Kita memberikan dukungan, kita membantu orang-orang yang di sekitar kita mendapatkan masalah. Contohnya, ketika dalam kontrakan ini ada satu dapat masalah, misalnya bikin mau masalah dalam rumah tangga, mau masalah dalam percintaan, kuliah, ekonomi. Nah, kita sebagai orang-orang terdekat ini harus ada dengan dia. Kita harus memberikan dia dukungan, kita memberikan dia bantuan yang dia perlukan. Bukan berarti bikin keluar dia bilang, aduh beta ada masalah, terus jangan bilang, Pak Seta, terus apa bisa. Gimana kalau kita mau mencerminkan kasih Kristus, kita sebagai orang-orang terdekat, kita harus bisa ada. Kita harus memberikan dia solusi, memberikan dia cara bagaimana supaya dia bisa keluar dari masalah tersebut. Nah, kasih dalam Kristus bukan hanya perasaan, tetapi di mana tindakan.
Bukan hanya kita merasakan bahwa selama ini kita sama-sama, tetapi di mana kita melakukan tindakan bahwa kita betul-betul menunjukkan kasih Kristus. Tindakannya seperti apa, itu yang seperti saya sudah bilang tadi, di mana kita membantu teman-teman kita yang dalam masalah. Poin yang kedua adalah mengampuni dan mengutamakan kedamaian. Ayat yang ke-13 bilang begini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Kehidupan kita di kontrakan ini tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Mau kesalahan yang kita perbuat pada orang lain atau kesalahan yang orang lain perbuat kepada kita. Nah, kesalahan-kesalahan yang dibuat itu akan mengakibatkan kekecewaan, terus dendam. Nah, kalau kita terus memupuk hal itu, dendam ini dia akan berkelanjutan. Jadi ketika satu buat kesalahan begini, pasti dalam hati kalau kita mau simpan dendam dalam mulut itu, suatu hari satu nanti beta akan balas dulu. Nah, Kolose 13 mengajarkan kita untuk mengampuni seperti Kristus mengampuni kita, seperti Tuhan mengampuni kita. Mengampuni bukan berarti melepaskan kebencian, tetapi di mana kita memberikan pemahaman agar orang yang buat salah kepada kita tidak membuat salah lagi kepada orang lain. Jadi di mana ketika orang contohnya jangan membuat salah kepada saya, bukan berarti saya hanya mengampuni dan oh sudah. Tetapi di mana beta harus betul-betul melepaskan, membuang itu rasa benci, rasa sakit hati. Dan bukan hanya itu, tetapi saya juga harus mengingatkan kepada Janu supaya Janu tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi oke, Janu stop di buat kesalahan di saya, dia tidak meneruskan misalnya kita Aki atau Evan. Jadi itu hal yang penting. Dan ketika kita telah mengampuni, maka di situ akan terciptanya kedamaian dan akan menghasilkan keharmonisan. Jadi mengampuni juga menghasilkan keharmonisan yang akan menjadikan hidup dalam kontrakan, dalam satu kontrakan itu menjadi harmonis. Nah, poin yang terakhir atau poin yang ketiga adalah kesatuan dalam tubuh Kristus. Pada ayat yang ke-15 menyatakan bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang berbeda dari tempat tinggal, berbeda pulau, berbeda dari keluarga masing-masing, Tuhan juga ciptakan kita itu dengan sesuatu kelebihan dan kekurangan, dengan karakter latar belakang yang berbeda maupun pandangan hidup juga yang berbeda. Nah, perbedaan ini bukan hanya suatu kebetulan atau Tuhan ciptakan ini perbedaan ini bukan ini perbedaan dia punya ini perbedaan begini. Tapi semuanya itu Tuhan sudah rencanakan. Tuhan mau untuk kita hidup saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Jadi setiap orang itu punya perannya masing-masing. Jadi dia bisa membantu, dia bisa menopang teman yang lain yang punya kekurangan, terus malah sebaliknya. Jadi kita ambil contoh sederhana saja di sini, mungkin Kak Aki sebagai perawat. Jadi Kak Aki ini dia menguasai hal-hal medis, tentang mau sakit apa Kak Aki tahu obatnya apa. Terus di sini ada juga misalnya Liken dia sebagai misalnya mobil motor lah. Jadi situ ketika Liken sakit, oh Kak Aki bisa bantu Liken begini, jadi harus obat ini. Terus sebaliknya kalau Kak Aki motor rusak, Liken juga bisa membantu. Jadi Liken bisa memperbaiki. Jadi ada hubungan timbal balik lah. Jadi tidak hanya tidak hanya satu pihak saja, tetapi menguntungkan kedua pihak. Nah, jadi di sini dalam macam ini menjadikan kita bisa menjadi satu, bisa menghargai perbedaan untuk menjadi satu. Nah, dari jauh pembacaan, dari jauh renungan ini, di sini saya mau mengajak kita semua untuk mari kita hidup dalam kasih Kristus, kita bisa menolong antara satu dengan yang lain, kita bisa memaafkan, kita juga bisa menerima kekurangan untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mengajak kita semua di sini, mari kita semua hidup dalam kasih Kristus. Amin.
sedang merendah suatu karya yang agung mulia.